Bab 4661 Domain Pedang Tak Berujung, Feng Qingyang. Berita tentang Duan Lingtian, orang terkuat di provinsi berbeda, datang ke ibu kota kerajaan surgawi sungai yang melonjak untuk menantang Hong Dongchuan, orang terkuat di klan Hong, menyebar dengan cepat di kerajaan surgawi yang melonjak dan sekitarnya. Terima kasih ke klan Hong. Di suatu tempat di kerajaan surgawi sungai yang bergelombang. Aku kenal Hong Dongchuan. Dia adalah tokoh dikdaya pendirian Dao tingkat 8 yang terkenal di kerajaan surgawi Sungai Surging. Bahkan jika dia bukan salah satu dari 3 orang terkuat di kerajaan surgawi Sungai Surging, dia pasti masuk dalam 5 besar. Ngomong-ngomong, siapa Duan Lingtian? Bukankah Ascending Cloud Sage dari Sekte Mystic Cloud adalah orang terkuat di provinsi berbeda? Kamu baru saja keluar dari budidaya tertutup, jadi wajar jika kamu belum pernah mendengarnya. Duan Lingtian adalah tokoh dikdaya baru di provinsi berbeda. Ada spekulasi bahwa dia adalah tokoh dikdaya penyendiri yang pergi untuk menantang Sekte Mystic Cloud Sage Awan Ascending setelah menerobos. Karena pemahamannya yang mendalam tentang Dao Pedang, dia dengan mudah mengalahkan Sage Awan Ascending. Tidak hanya itu, Sage Awan Ascending begitu yakin dengan Dao Pedangnya sehingga Sage Awan Ascending benar-benar menjadi pengikutnya, membantunya dalam berbagai hal. Ada juga rumor bahwa Duan Lingtian, pedang penentang dewa, bukan hanya pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 7. Dengan perkembangan terkini, sepertinya ini benar. Bagaimanapun, dia harus melakukannya berada di tahap pendirian Dao ke-8 untuk menantang senior Hong Dongchuan, kan? Begitu, tidak heran aku belum pernah mendengar tentang Duan Lingtian sampai sekarang. Ternyata, dia adalah pembangkit tenaga listrik baru. Kamu bilang dia disebut pedang penentang dewa. Itu cocok dengan pedang penghancur penjara Hong Dongchuan. Aku ingin tahu siapa yang akan mendengarnya. Memenangkan pertarungan. Beritanya keluar sebulan yang lalu, jadi masih ada 5 bulan lagi. Saya pasti akan pergi dan menonton pertarungannya. Di Tanah Suci, hanya ada satu kerajaan surgawi, yaitu kerajaan surgawi sungai yang melonjak. Namun, kerajaan surgawi sungai yang melonjak hanya menempati kurang dari 1% dari seluruh Tanah Suci. Di luar kerajaan surgawi sungai yang bergejolak terdapat daratan luas dengan pegunungan, sungai, dan lautan yang menjulang tinggi. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya, dan hanya para penggarap kuat yang berani keluar dari kerajaan surgawi sungai yang melonjak. Tempat-tempat ini disebut domain surgawi, alam surgawi, kuil surgawi, dan sejenisnya. Di antara semua tempat ini, kerajaan surgawi sungai bergelombang bukanlah yang paling makmur di Tanah Suci. Itu hanya rata-rata. Di sebelah utara kerajaan surgawi sungai yang bergejolak, ada tanah berbahaya yang disebut domain pedang tak berujung. Menurut legenda, tempat ini diciptakan pada zaman kuno ketika 2 pembangkit tenaga pedang Dao yang kuat, yang berhasil menggabungkan Dao mereka, bertarung. Pertarungan tersebut berlangsung selama beberapa bulan, dan ketika berakhir, area tersebut menjadi tempat berbahaya, yang dicintai sekaligus dibenci oleh para penanam pedang. Mereka menyukainya karena domain pedang tak berujung adalah tempat yang kondusif bagi pertumbuhan mereka, namun mereka membencinya karena sangat berbahaya sehingga satu kesalahan pun dapat merenggut nyawa mereka. Pada saat ini, di domain pedang tak berujung, aku akhirnya berhasil menerobos. Kalau tidak, itu akan memalukan. Semburan cahaya muncul dari sosok berpakaian hijau. Saat cahayanya menghilang, pedang menghujani dari langit. Sosok itu melonjak ke langit tanpa rasa takut sebelum sinar pedang yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, memusnahkan pedang yang menghujani dirinya. Dia tidak membuang waktu dan segera terbang keluar dari domain pedang tak berujung setelah itu. Setelah setengah hari terbang, sosok itu akhirnya sampai di kota terdekat. Sosok itu milik seorang pria jangkung dan anggun dengan wajah tegas dan tampan, dia tidak lain adalah Feng Qingyang. Kota ini adalah kota pertama yang dikunjungi Feng Qingyang sejak dia tiba di Tanah Suci. Setelah memasuki kota, dia akhirnya mengetahui di mana dia berada dan mengapa dia tidak bisa merasakan hukum di sini. Namun, dia tidak segera pergi dan memutuskan untuk tinggal di sini sementara. Satu hari, Feng Qingyang sedang duduk di sebuah restoran. Saat dia makan, dia mendengar percakapan pelan antara 2 petani. Meski suara mereka tidak nyaring, dia mendengarnya dengan jelas. Saya mendengar bahwa 2 penggarap pendirian Dao tingkat 8 dari kerajaan surgawi Sungai Surging di selatan telah setuju untuk bertarung di puncak menara surga. Ya, salah satunya adalah Hong Dongchuan, pedang penjara penghancur, kan? Ya,
dan pihak lainnya bernama Duan Lingtian, pedang penentang dewa. Awalnya, Feng Qingyang tidak terlalu memikirkannya. Dia telah mendengar tentang Hong Dongchuan sebelumnya sehingga dia tahu Hong Dongchuan adalah seorang tokoh terkenal di kerajaan surgawi sungai yang melonjak, sebuah pembangkit tenaga listrik pembentukan Dao tingkat 8. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian, pedang penentang dewa, dia tertegun sejenak. Kemudian, ekspresi gembira dan gembira muncul di wajahnya. Itu Tian kecil. Feng Qingyang tidak meragukan bahwa orang yang disebutkan oleh kedua kultivator itu adalah muridnya, Duan Lingtian. Dia yakin akan hal ini karena judulnya, Pedang Penentang Dewa. Jelas sekali, gelar Duan Lingtian berasal dari dunia penentang dewa. Belum banyak waktu berlalu sejak kita dipindahkan ke sini, tapi dia sudah membuat namanya terkenal, kerajaan surgawi sungai yang melonjak. Feng Qingyang tidak membuang waktu dan segera meninggalkan restoran. Dia berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dua petani asli yang berteman dengannya setelah datang ke kota sebelum melanjutkan perjalanan ke selatan menuju kerajaan surgawi sungai yang melonjak. Setelah pertarungan Little Tian dengan Hong Dongchun, aku akan memintanya menjelajahi domain pedang tak berujung bersamaku. Ada beberapa tempat yang aku tidak berani jelajahi sendirian, tapi bersamanya, kita seharusnya bisa menjelajahi lebih banyak tempat, pikir Feng Qingyang dalam hati. Selamat tinggal, teman-teman. Ada urusan mendesak yang harus aku selesaikan, jadi aku akan pergi sekarang. Mari kita bertemu lagi di masa depan, kata Feng Qingyang ketika dia bertemu teman-temannya. Teman-temannya juga seorang penanam pedang. Mereka berdua adalah penggarap pendirian Dao tingkat 6 dan jauh lebih lemah darinya ketika ia menjadi penggarap pendirian Dao tingkat 7, apalagi sekarang setelah ia menjadi penggarap pendirian Dao tingkat 8 di domain pedang tak berujung. Dia tidak bisa tidak mengagumi tanah suci. Setelah memahami pedang Dao ke tahap ke-8, dia akan segera menjadi kultivator pendirian Dao tingkat 8. Sebagai perbandingan, jika dia berhasil menembus pedang Dao tahap ke-8 di dunia segudang dan batas luar, dia masih perlu mengerahkan upaya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 8. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya, Feng Qingyang tidak membuang waktu untuk menuju ke selatan, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di kerajaan surgawi sungai yang melonjak. Dia melakukan perjalanan melalui provinsi berbeda ke ibu kota, dan ketika dia tiba di ibu kota, dia menemukan penginapan untuk menginap, dan dia tidak segera mencari Duan Lingtian. Dia tidak terburu-buru jadi dia berencana menunggu sampai setelah pertarungan Duan Lingtian dengan Hong Dongchuan untuk bersatu kembali dengan Duan Lingtian. Aku ingin tahu apakah King Zhu berada di kerajaan surgawi sungai yang bergejolak atau salah satu area di luarnya. Jika dia ada di dekatnya, dia seharusnya sudah mendengar tentang pertarungan Tian kecil yang akan datang. Dulu ketika Solitary Destructive Heaven runtuh, Feng Qingyang dan Sue King Zhu sangat terkejut. Di tengah kekacauan dan kebingungan, mereka dipisahkan dan diangkut ke berbagai tempat di Tanah Suci. Hingga saat ini, mereka belum menemukan satu sama lain. Bab 4662 Hari Pertempuran yang Menentukan. Ketika Feng Qingyang tiba di ibu kota kerajaan surgawi sungai yang bergejolak, ada juga banyak dewa tertinggi dan pusat kekuatan tertinggi dari dunia penentang dewa yang masih hidup yang juga menemukan jalan mereka ke sini. Mereka tidak mempedulikan hal lain dan segera pergi mencari Duan Lingtian. Di dunia yang benar-benar asing ini, mereka tidak memiliki rasa aman. Meskipun pembangkit tenaga listrik tertinggi dianggap kuat, di kerajaan surgawi sungai Surging, hal ini tidak terjadi. Di kerajaan surgawi sungai yang bergejolak, seseorang harus memahami Dao hingga tahap keempat setidaknya untuk dianggap kuat. Di beberapa tempat, seseorang harus memahami Dao hingga tahap ke-6 setidaknya untuk menjadi yang terkuat. Ketika Duan Lingtian bertemu orang-orang ini, dia memberitahu mereka bahwa dia telah membuat pengaturan untuk mereka di kediaman Duan di provinsi berbeda dan mereka boleh pergi ke sana. Dia belum membuat pengaturan apapun di ibu kota. Sekelompok orang dari dunia penentang dewa bersiap untuk meninggalkan provinsi sungai dan menuju provinsi berbeda setelah mendengarkan Duan Lingtian. Di provinsi berbeda, mereka akan mendapat perlindungan dari tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 7, yang juga merupakan sesama senegaranya. Menurut mereka, inilah cara terbaik bagi mereka untuk bertahan hidup di dunia baru ini. Salah satu dari mereka bertanya kepada Duan Lingtian, "Tuan Duan, apakah menurut Anda kita punya peluang untuk kembali ke dunia kita?" Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, tidak memberi banyak harapan pada pihak lain.
Dia memberitahu pihak lain bahwa kemungkinan mereka kembali ke dunianya sangat rendah. Mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali jika Duan Lingtian berhasil mendapatkan bagan penciptaan kehidupan, tapi itu adalah masalah masa depan. Untuk saat ini, perjalanannya masih sangat panjang. Duan Lingtian bertanya kepada Hong Dongchuan tentang Yu Luohe, pemilik baru bagan penciptaan kehidupan, dan dia mengetahui bahwa Yu Luohe adalah pembangkit tenaga listrik tangguh yang telah menggabungkan Tao dan sedang dalam proses menggabungkan Tao lainnya. Jika dia berhasil, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Pada saat itu, dia akan menjadi salah satu orang terkuat di Tanah Suci. Sangat sulit untuk menggabungkan Tao, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya menggabungkan Dao fusi lainnya. Terlebih lagi, fusi kedua Dao yang ingin dia gabungkan sangat unik. Dao pengorbanan terlarang hanya dapat dipahami oleh pemilik bagan penciptaan kehidupan. Oleh karena itu, hanya pemilik bagan penciptaan kehidupan yang dapat menggabungkan Dao unik ini. Menurut Hong Dongchuan, pembangkit tenaga listrik terkuat di klan Hong, hanya ada 2 orang yang dikenal di seluruh Tanah Suci yang berhasil menggabungkan 2 fusi Dao. Mungkin ada orang lain yang sukses namun tidak terlalu menonjolkan diri, namun meski begitu, jumlah mereka mungkin sangat sedikit. Setelah pemilik bagan penciptaan kehidupan berhasil menggabungkan Dao pengorbanan, tidak banyak orang yang dapat menghentikannya untuk memahami lebih jauh Dao pengorbanan. Salah satu alasan utama mengapa sangat sulit bagi para pembudidaya untuk menggabungkan Dao fusi kedua adalah karena umur mereka yang terbatas. Bagaimanapun juga, mereka bukanlah makhluk abadi. Sebaliknya, di dunia yang diciptakan oleh bagan penciptaan kehidupan, para kultivator bisa mencapai keabadian berkat hukum. Di Tanah Suci, tidak ada kesengsaraan surgawi, namun umur seseorang terbatas. Bagi para kultivator dari batas luar dan dunia segudang yang mendekati akhir hidup mereka, mereka tidak akan hidup lama setelah datang ke Tanah Suci. Ini karena, keabadian, tidak ada di Tanah Suci seperti di batas luar dan dunia segudang. Setelah mengetahui masalah ini dari Hong Dongchuan, Duan Lingtian juga mengetahui bahwa banyak tokoh dikdaya tertinggi dan kultivator dari dunia segudang dan batas luar yang sudah tua kemungkinan besar akan mati segera setelah mereka tiba di Tanah Suci. Duan Lingtian dan keluarganya tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini untuk saat ini karena mereka dianggap muda. Bukan masalah bagi mereka untuk hidup puluhan ribu tahun meskipun mereka tidak memahami Dao. Jika mereka memahami Dao, mereka bisa hidup lebih dari 100.000 tahun. Di antara sekelompok orang dari dunia penentang dewa, sebagian besar dari mereka yang berangkat ke provinsi berbeda adalah dewa tertinggi. Adapun pembangkit tenaga listrik tertinggi, mereka tidak terburu-buru meninggalkan ibu kota. Mereka semua menunggu untuk menyaksikan pertarungan sengit antara Duan Lingtian dan Hong Dongchuan, yang akan berlangsung dalam 3 hari, berharap mendapatkan wawasan darinya. Adapun dewa tertinggi yang pergi, mereka sangat menyadari kekuatan mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa menangkap pergerakan Duan Lingtian dan Hong Dongchuan bahkan jika mereka tetap menonton pertempuran. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik mereka pergi ke provinsi berbeda dan berkultivasi untuk tumbuh lebih kuat. Meskipun mereka tidak harus menjalani kesengsaraan surgawi di Tanah Suci, umur mereka ada batasnya. Untuk menghindari menjadi tua dan mati, satu-satunya cara adalah menjadi lebih kuat. Waktu berlalu dengan cepat, hanya tersisa 3 hari sebelum tiba waktunya pertarungan Duan Lingtian dan Hong Dongchuan. Ibu kota kerajaan surgawi Sungai Bergelombang sedang ramai dan mengalami peningkatan jumlah orang. Banyak orang datang untuk menyaksikan pertarungan keduanya di puncak menara surga. Pada hari ini, pengunjung tak terduga datang mencari Duan Lingtian. "Salam, Tuan. Kamu datang juga." Duan Lingtian terkejut. Pihak lainnya tidak lain adalah Ascending Cloud Sage dari Mystic Cloud Sect. Petapa awan Ascending berkata, "Ya, bagaimanapun juga, aku tidak boleh melewatkan pertarungan antara kamu dan senior Hong Dongchuan. Dao pedangku hanya selangkah lagi dari tahap ke-7. Aku merasa bahwa aku akan mampu untuk menerobos setelah menyaksikan pertarunganmu." Sage Ascending Cloud sangat bersemangat ketika dia berbicara, dan dia terdengar sangat percaya diri. "Kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat padamu sebelumnya," kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Dia memiliki kesan yang baik tentang Ascending Cloud Sage. Meskipun dia telah banyak membantu Ascending Cloud Sage juga banyak membantunya, membebaskannya dari banyak tanggung jawab.
Hanya ketika semakin banyak orang dari batas luar dan dunia segudang datang kepadanya, Sage Awan Ascending akhirnya mundur. Tuan, saya percaya pada Anda. Saya memiliki perasaan yang sangat kuat bahwa Anda akan memenangkan pertempuran, kata Ascending Cloud Sage. Duan Lingtian hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum menanggapinya. Namun, dia berpikir bahwa intuisi Ascending Cloud Sage cukup bagus. Sage Awan Ascending tidak tinggal lama dan dengan cepat mengucapkan selamat tinggal kepada Duan Lingtian, meninggalkan Duan Lingtian untuk bersiap menghadapi pertempuran yang akan berlangsung dalam 3 hari. Setelah Sage Awan Ascending pergi, Duan Lingtian terus bermeditasi di tepi kolam di halaman, memahami dao pedangnya. Aku bertanya-tanya kapan dao pedangku akan naik ke tahap ke-9, meskipun aku memiliki ingatan tentang tetua kekosongan yang memahami dao pedang hingga tahap ke-9, tidak mudah untuk menerobosnya. 3 hari berlalu dengan sangat cepat, dan hanya dalam sekejap, itu adalah hari pertempuran yang menentukan. Bab 4663 Pak Tua Bangau. Dekat puncak surga yang menjulang di kerajaan surgawi sungai yang bergelombang. Sekelompok orang sudah berkumpul pagi-pagi sekali, dan seiring berjalannya waktu, kerumunan itu semakin bertambah. Beberapa orang terbang dari kejauhan saat ini, dan lelaki tua yang memimpin menarik perhatian banyak orang. Itu Pak Tua Bangau, mantan pemimpin sekte Bangau terbang di Provinsi Penghakiman. Lelaki tua itu mengenakan jubah longgar dengan sulaman burung bangau di atasnya. Meskipun dia sudah tua, matanya bersinar dengan vitalitas. Kontradiksi antara penampilan fisik dan temperamen mudanya cukup menarik. Pak Tua Bangau, dia adalah tokoh dikdaya pembentukan dao tingkat 7, orang terkuat di Provinsi Penghakiman, kan? Seseorang bertanya, ini adalah pertama kalinya dia melihat Pak Tua Bangau, tapi dia sudah lama mendengar tentang Pak Bangau tua. Dahulu kala, ketika Pak Tua Bangau hanyalah seorang penggarap pendirian dao tingkat 5, dia sendirian mengalahkan 3 penggarap yang setara dengannya. Dengan itu, dia menjadi terkenal dalam semalam. Kemudian, saat dia tumbuh lebih kuat, dia juga ditantang oleh banyak penggarap pendirian dao tingkat 7 yang baru, dan dia mengalahkan mereka semua, memperkuat reputasinya. Di kerajaan surgawi sungai yang bergejolak, sebagian besar provinsi memiliki banyak kultivator kuat yang telah memahami dao sampai atau di atas tahap ke-7. Hanya provinsi terpencil seperti provinsi berbeda yang tidak memiliki pusat kekuatan seperti itu. Tak perlu dikatakan lagi, setelah kedatangan Duan Lingtian dan Zhao Anyi, rata-rata kekuatan provinsi masing-masing meningkat pesat. Saya mendengar bahwa Pak Tua Bangau telah memahami dao keduanya hingga tahap ke-6. Dikatakan bahwa itulah mengapa dia begitu kuat. Saya ingin tahu apakah itu benar. Menurutku itu benar. Kalau tidak, dia tidak akan diakui sebagai salah satu kultivator pendirian dao tingkat 7 terkuat di kerajaan surgawi sungai yang melonjak, kan? Sementara yang lain berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka yang mengenal Pak Tua Bangau mendekatinya dan menyapanya dengan hormat. Bagaimanapun, mereka lebih lemah darinya. Setelah Pak Tua Bangau bertukar salam dengan orang-orang yang menyambutnya, dia duduk bersila di udara dan mulai bermeditasi. Melihat hal tersebut, banyak orang yang ingin menyapanya pun menampik gagasan tersebut karena tidak ingin mengganggunya. Tak lama kemudian, sekitar selusin orang terbang dari jauh. Sama seperti sebelumnya, orang yang memimpin menarik perhatian banyak orang. Orang itu adalah seorang lelaki tua energi dengan kepala penuh rambut putih. Siapa lelaki tua itu? Seseorang bertanya, bingung. Itu adalah tetua Azure Cloud, orang terkuat baru dari Provinsi Cloud. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Seorang kultivator dari Provinsi Cloud bertanya, terkejut. Dia adalah tetua Azure Cloud, orang terkuat di Provinsi Cloud. Saya mendengar bahwa dia benar-benar kuat. Dia tidak hanya mengalahkan mantan orang yang lebih kuat di Provinsi Cloud yang merupakan tokoh dikdaya pendirian dao tingkat 6, tetapi dia juga mengalahkan seorang penggarap pendirian dao tingkat 7 dari Provinsi Surgawi yang datang untuk menantang dia. Dia baru menjadi terkenal akhir-akhir ini. Aku baru mendengarnya sampai hari ini. Tetua Azure Cloud tidak lain adalah Zhao Anyi dari Sekte Azure Cloud Sein di batas luar. Dia adalah tokoh dikdaya tertinggi tingkat 7 yang mengenal Duan Lingtian. Setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, dia mengunjungi Duan Lingtian beberapa kali untuk mendiskusikan dao. Berkat kunjungan ini, dia menjadi semakin kuat. Di masa lalu, batas luar memiliki beberapa pusat kekuatan tertinggi tingkat 7. Zhao Anyi termasuk yang terkuat,
dan dia berada tepat di bawah Sue Qingzu dari 13 kota dinasti Jin dan beberapa lainnya dari Istana Surgawi Pasang Surut Giok. Orang-orang di belakang Zhao Anyi berasal dari batas luar. Ketika mereka mendengar tentang dia, mereka segera mencarinya di Azure Cloud Residence di Provinsi Cloud. Ketika mereka mengetahui bahwa Duan Lingtian akan bertarung melawan seorang kultivator pendirian Dao tingkat 8 dari Kerajaan Surgawi Sungai yang melonjak, mereka semua sangat bersemangat dan memutuskan untuk mengikuti Zhao Anyi ke sini. Karena kehadiran orang-orang ini, Zhao Anyi belum pernah bertemu Duan Lingtian setelah datang ke ibu kota. Lagi pula, demi keselamatan mereka, dia tidak bisa menemui mereka begitu saja. Karena itu, dia berencana untuk menyusul Duan Lingtian setelah pertempuran. Pada saat ini, salah satu orang suci di belakang Zhao Anyi bertanya, "Tuanku, apakah menurut Anda Tuan Duan akan menang?" Zhao Anyi menjawab, "Kita akan mengetahuinya setelah kita menonton pertarungannya. Namun, menurutku, dia pasti menang." Suara Zhao Anyi tidak keras, tetapi para penggarap kuat di sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Beberapa dari mereka berpikir bahwa dia terlalu memikirkan Duan Lingtian ketika mereka mendengar kata-katanya. Sepertinya tetua Azure Cloud sangat percaya pada Duan Lingtian. Apakah dia tidak tahu betapa hebatnya senior Hong Dongchuan? Aku mendengar tetua Azure Cloud dan Duan Lingtian berasal dari tempat yang sama. Rumor mengatakan bahwa mereka berasal dari dunia yang diciptakan oleh Bagan Penciptaan Kehidupan. Wajar jika dia begitu percaya diri terhadap Duan Lingtian. Dunia yang diciptakan oleh Bagan Penciptaan Kehidupan. Dunia yang diciptakan oleh Yu Luohe, pemilik baru Bagan Penciptaan Kehidupan. Kudengar dia terluka parah dan terpaksa melarikan diri. Kudengar beberapa tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 9 bergabung kekuatan, tapi mereka tetap gagal menangkapnya pada akhirnya. Dia bahkan berhasil melarikan diri dengan Bagan Penciptaan Kehidupan yang rusak. Bahkan Pak Tua Bangau, yang mendengar percakapan di sekitarnya, membuka matanya dan menatap Zhao Anyi. Semakin banyak orang memandang Zhao Anyi dengan rasa ingin tahu ketika mereka mendengar bahwa Zhao Anyi dan Duan Lingtian diduga berasal dari dunia yang diciptakan oleh Bagan Penciptaan Kehidupan. Beberapa orang yang tidak akrab dengan Bagan Penciptaan Kehidupan mau tidak mau menanyakannya dan terkejut ketika mengetahui detailnya. Pantas saja tiba-tiba ada gelombang masuk pembangkit tenaga listrik pembentukan Dao tingkat 7 di provinsi berbeda dan provinsi awan, ternyata, mereka semua berasal dari dunia yang diciptakan oleh Bagan Penciptaan Kehidupan. Saya mendengar bahwa di dunia yang diciptakan oleh Bagan Penciptaan Kehidupan, berkat peraturan di sana, para penggarap dapat hidup abadi. Hidup selama yang abadi. Apakah itu benar? Di Tanah Suci, bahkan orang terkuat yang telah menggabungkan Tao pun tidak dapat hidup begitu lama. Saat ini, Pak Tua Bangau memutuskan untuk mendekati Zhao Anyi. "Salam, kultivator Zhao. Saya Luo Song." "Salam, penggarap Luo," jawab Zhao Anyi sambil tersenyum. Dia telah mendengar tentang Luo Song dari orang-orang di sekitarnya. Dia tahu pihak lain cukup kuat jadi dia cukup sopan. Luo Song tidak bertele-tele dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Kultivator Zhao, apakah benar Anda berasal dari dunia yang diciptakan oleh Bagan Penciptaan Kehidupan?" Saat Zhao Anyi hendak menjawab, dia melihat seseorang dari sudut matanya, dan ekspresi kegembiraan segera muncul di wajahnya. Bab 4664 Guru dan Murid Bersatu Kembali. Begitu Zhao Anyi menoleh, Feng Qingyang, yang baru saja tiba di tempat kejadian, juga memperhatikan Zhao Anyi. Dia mengangguk dan tersenyum sebelum terbang ke arah Zhao Anyi. "Setelah tiba di ibu kota kerajaan surgawi sungai yang bergejolak, aku telah mendengar banyak tentang Zhao Anyi dari Provinsi Cloud. Aku merasa itu adalah kamu, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini," Feng Qing yang berkata sambil tersenyum. "Feng Senior, aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini," jawab Zhao Anyi penuh hormat sambil tersenyum. Karena Feng Qing yang adalah guru Duan Lingtian, dia selalu memanggil Feng Qing yang sebagai senior, meskipun Feng Qing yang telah berulang kali mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu bersikap sopan ketika mereka berada di dunia penentang dewa. Pada saat yang tepat, Zhao Anyi berbalik sedikit dan berkata, "Ini adalah kultivator Luo Song. Dia adalah kultivator terbaik di provinsi penghakiman." Zhao Anyi telah mendengar bahwa Luo Song telah mengembangkan Dao kedua hingga tahap ke-6. Jika itu benar, maka dia tahu bahwa dia, dan mungkin Feng Qingyang, bukanlah tandingan Luo Song. "Saya pernah mendengar tentang penggarap Luo,
Feng Qing yang berkata dengan sopan sambil mengangguk dan tersenyum. Kultivator Luo, ini adalah Feng Qing Yang. Dia adalah master dari salah satu dari dua protagonis hari ini, Duan Lingtian. Karena dia adalah master Duan Lingtian, saya memanggilnya senior, kata Zhao Anyi. Salam, penggarap Feng, kata Luo Song dengan sopan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Feng Qing Yang adalah guru Duan Lingtian. Dia juga tidak berani bersikap kasar. Bagaimanapun, Duan Lingtian adalah tokoh dikdaya pendirian Dao tingkat 8. Pada saat ini, Zhao Anyi berkata sambil tersenyum, Kultivator Luo, Duan Lingtian, Senior Feng, dan saya berasal dari dunia yang diciptakan oleh Bagan Penciptaan Kehidupan. Keduanya adalah orang terkuat di dunia itu. Luo Song memandang Feng Qing Yang dan bertanya ragu-ragu, Kultivator Feng, ini berarti kamu harus menjadi pembangkit tenaga listrik Dao Building tingkat 7, kan? Zhao Anyi ingin mengatakan bahwa meskipun Feng Qing Yang adalah pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 7, Feng Qing Yang jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 7 biasa. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Feng Qing Yang berbicara terlebih dahulu. Tidak seperti muridku, aku baru saja berhasil menembus tahap pembentukan Dao ke-8, kata Feng Qing Yang, tidak hanya mengejutkan Zhao Anyi, tetapi juga orang-orang di belakang Zhao Anyi. Feng Senior, kamu sudah menerobos. Zhao Anyi berseru kaget. Sekelompok orang dari batas luar, yang berdiri di belakang Zhao Anyi, dengan cepat memberi selamat kepada Feng Qing Yang ketika mereka sadar kembali. Meskipun banyak dari mereka yang baru pertama kali bertemu Feng Qing Yang, mereka sangat antusias dan ramah. Feng Qing Yang tersenyum dan mengangguk menanggapi sekelompok orang. Sementara itu, Luo Song berpikir dalam hati, terkejut, satu lagi pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 8. Meskipun Luo Song telah memahami Dao lain hingga tahap ke-6, dia masih jauh dari tandingan seseorang yang telah memahami Dao hingga tahap ke-8. Kesenjangan antara tahap-tahap Dao semakin melebar seiring kemajuannya. Pada saat yang sama, orang lain di sekitar, yang mendengar percakapan itu, juga terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Feng Qing Yang adalah guru Duan Lingtian dan juga pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 8. Senang bertemu denganmu, Senior Feng. Salam, Senior Feng. Banyak dari mereka menyambut Feng Qing Yang dengan antusias, dan dia menjadi pusat perhatian sampai salah satu tokoh protagonis hari itu, Hong Dongchuan, tiba. Mereka yang mengenalnya segera mendekatinya dan menyapanya. Tuan Hong, apakah Anda yakin dengan pertempuran hari ini? Yang mengejutkan semua orang, Hong Dongchuan menjawab dengan tenang, tidak sama sekali. Tidak ada yang mengira Hong Dongchuan akan mengatakan ini sebelum pertempuran dimulai. Bagaimanapun, kata-kata ini sama saja dengan dia mengakui bahwa dia lebih lemah dari Duan Lingtian. Tuan Hong, apakah Anda bercanda? Jika Anda tidak percaya diri sama sekali, mengapa Anda menerima tantangan itu? Seseorang bertanya, bingung dengan tindakan Hong Dongchuan. Hong Dongchuan menjawab, meskipun saya tidak percaya diri, saya masih ingin berdebat dengannya dan melihat keahliannya. Saat Hong Dongchuan berbicara, Feng Qing Yang dan Zhao Anyi melihat Duan Lingtian terbang dari jauh. Duan Lingtian ditemani oleh dua wanita muda, masing-masing berkerudung, dan seorang lelaki tua. Kedua wanita itu adalah KR dan Huaner, dan lelaki tua itu adalah Ascending Cloud Sage dari Misty Cloud Sect di provinsi berbeda. Menguasai, Duan Lingtian, bersama KR dan Huaner, terkejut saat melihat Feng Qing Yang. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Menguasai, petapa awan Ascending, yang berdiri di samping Duan Lingtian, segera menoleh ke arah Feng Qing Yang ketika dia mendengar Duan Lingtian memanggil Feng Qing Yang sebagai Tuan. Ketika dia berada di kediaman Duan, dia mendengar dari orang-orang yang mencari perlindungan dengan Duan Lingtian berbicara tentang dunia yang diciptakan oleh Bagan Penciptaan Kehidupan. Dia juga mendengar bahwa Duan Lingtian memiliki seorang guru yang tidak jauh lebih lemah dari Duan Lingtian dan telah memahami Dao hingga tahap ke-7. Tian kecil, Feng Qing Yang menyeringai dan terbang ke arah Duan Lingtian. Meski belum lama berpisah, rasanya mereka sudah berpisah bertahun-tahun setelah datang ke dunia asing ini. Tuan, kata KR dan Huaner serempak ketika mereka melihat Feng Qing Yang. Melihat kedua wanita itu, Feng Qing Yang berkata sambil tersenyum masam, Tian kecil, kamu jauh lebih bijaksana daripada aku. Kamu tidak membiarkan kedua istrimu terpisah darimu.
Aku terlalu terganggu pada saat itu ketika energi spasial menjadi kacau dan terpisah dari King Zhu meskipun kami cukup dekat satu sama lain. Duan Lingtian berdeham sebelum dia berkata dengan nada menggoda, Guru, sejujurnya, istri-istri saya yang lain juga tidak terpisah dari saya. Mereka sekarang berada di provinsi berbeda. Duan Lingtian tersenyum sambil terus berkata, tidak hanya itu, orang tuaku juga tidak terpisah dariku. Setelah mendengar ini, Feng Qing yang berpura-pura menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya dan berkata, Nak, apakah kamu mencoba membuatku marah? Duan Lingtian tertawa, Tuan, setelah pertarunganku dengan senior Hong berakhir, ikutlah denganku ke provinsi berbeda. Kakak kedua istrimu juga ada di sana. Mata Feng Qing yang sedikit melebar setelah mendengar ini. Kemudian, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, karena dia ada di sana, saya tidak akan pergi ke sana. Bab 4665 Dao Api Penyucian. Duan Lingtian sedikit terkejut saat melihat ekspresi sedikit gugup di wajah tuannya. Kemudian, dia bertanya sambil menyeringai, Tuan, sepertinya ada cerita antara Anda dan saudara perempuan kedua istri Anda. Apa maksudmu? Feng Qing yang berkata, saya hanya menganggapnya tidak menghormati orang yang lebih tua, dan saya lebih suka menjaga jarak darinya. Sebelumnya, Feng Qing yang telah menemani Sue Qingzu beberapa kali kembali ke 13 kota di batas luar dinasti Jin. Dia baik-baik saja dengan saudara laki-laki Sue Qingzu yang lain, tetapi saudara perempuan kedua Sue Qingzu membuatnya sakit kepala. Dia akan selalu mengikutinya dan Sue Qingzu kemana-mana, sama sekali tidak menyadari fakta bahwa dia adalah orang ketiga. Dia menjadi sangat kesal sampai-sampai dia memilih untuk tidak melihatnya. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan pemikirannya yang sebenarnya kepada muridnya. Karena alasan ini, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya, apakah kamu dan keluargamu dipindahkan ke kerajaan surgawi sungai yang bergejolak setelah penghancuran surga penghancur soliter dan runtuhnya ruang angkasa? Feng Qing yang mengetahui bahwa banyak keluarga dan teman Duan Lingtian yang pernah tinggal di dunia kecilnya sebelumnya. Namun, dengan hancurnya Solitary Destructive Heaven dan runtuhnya ruang angkasa, dunia kecil tidak ada lagi. Karena itu, mustahil bagi orang-orang untuk tinggal di dunia kecil lagi. Ya, jawab Duan Lingtian sambil mengangguk, kami dipindahkan ke provinsi berbeda di kerajaan surgawi sungai yang berombak. Setelah Duan Lingtian menjelaskan situasinya secara singkat kepada gurunya, dia melihat orang-orang dari klan Hong. Yang memimpin mereka adalah Hong Dongchuan, kepala keluarga klan Hong. Pemimpin klan dari klan Hong tidak hadir, kemungkinan besar karena dia harus tetap tinggal untuk menangani masalah di klan Hong. Hong Dongchuan berjalan mendekat dan menyapa Duan Lingtian seolah-olah mereka adalah teman lama. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan mengira mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Dia bertanya, Saudara Lingtian, apakah ini tuanmu? Kakak Hong? Duan Lingtian menyapa Hong Dongchuan sebelum dia menjawab, ya, ini tuanku, Feng Qing Yang. Kemudian, Duan Lingtian menoleh ke arah Feng Qing Yang dan berkata, Tuan, ini adalah Hong Dongchuan dari klan Hong. Dia juga dikenal sebagai pedang penjara penghancur. Saya akan melawannya hari ini. Feng Qing Yang tahu bahwa Hong Dongchuan akan menjadi lawan Duan Lingtian hari ini, namun dia tidak menyangka keduanya akan memiliki hubungan yang begitu baik. Dia tahu bahwa Hong Dongchuan sedang membantu Duan Lingtian. Berdasarkan senioritas, aku akan memanggilmu sebagai kakak Hong juga, kata Feng Qing yang sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan memanggilmu sebagai saudara Feng, jawab Hong Dongchuan dengan anggukan dan senyuman. Ia terus berkata, Saudara Feng, aku benar-benar iri padamu karena mempunyai murid yang sangat berbakat. Di sisi lain, aku punya banyak murid langsung, tapi hanya sedikit dari mereka yang luar biasa. Di antara orang-orang yang berdiri di belakang Hong Dongchuan, dua di antaranya tampak sedikit malu saat mendengar kata-kata Hong Dongchuan. Jelas sekali, mereka adalah murid Hong Dongchuan. Sejujurnya, saya tidak menyangka dia memiliki bakat yang luar biasa, Feng Qing yang berkata sambil tersenyum, saya hanya memiliki seorang murid. Seringkali, dia belajar sendiri. Saya tidak menyangka dia untuk maju sejauh ini, apalagi melampauiku. Semua orang terdiam saat mendengar kata-kata ini. Hong Dongchuan berdeham, tidak tahu bagaimana melanjutkan pembicaraan. Setelah beberapa saat, dia berkata, Saudara Feng, mari kita ngobrol lebih banyak setelah pertengkaranku dengan Saudara Lingtian. Feng Qing yang mengangguk dan tersenyum. Di saat yang sama,
mata orang-orang yang hadir berbinar. Mereka sangat menantikan pertempuran itu segera setelah Hong Dongchuan tiba. Mereka pindah ke samping, menciptakan ruang besar bagi Duan Lingtian dan Hong Dongchuan yang berdiri berhadapan. Saat ini, sekelompok orang tiba, terbang dari kejauhan. Banyak orang berseru serempak saat melihat pendatang baru tersebut. Mereka dari keluarga kerajaan. Meskipun ada cukup banyak orang di antara kelompok orang yang dikirim oleh keluarga kerajaan, yang terkuat di antara mereka adalah 2 pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 7. 4 anggota keluarga kerajaan terkuat tidak hadir. Di antara 4 orang ini, salah satunya adalah tokoh dikdaya pendirian Dao tingkat 9, dan yang terkuat di antara mereka dikabarkan telah memasuki ranah penggabungan Dao. Salam, Saudara Hong. Saudara Hong, kami datang untuk mendukungmu. 2 pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 7 tersenyum dan menyapa Hong Dongchuan dengan hangat. Aku tidak mengira kalian berdua akan datang, setelah pertengkaranku dengan Saudara Lingtian, kita akan ngobrol dengan baik, kata Hong Dongchuan, menangkupkan kedua tangannya ke arah keduanya. Tentu saja, silakan saja. Selanjutnya, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian dan Hong Dongchuan. Mereka menunggu dengan napas tertahan hingga pertempuran epik dimulai. Sementara itu, Duan Lingtian memandang Hong Dongchuan, yang memasang ekspresi serius di wajahnya, dengan tenang. Dia sangat percaya diri menghadapi pembangkit tenaga listrik Dao Building tingkat 8. Menurutnya, tidak ada tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 8 di Tanah Suci yang bisa menandinginya. Lagi pula, dia tidak hanya memahami Dao pedang hingga tahap ke-8, namun dia juga telah memahami Dao penguasaan dan Dao tanpa batas hingga tahap ke-7 berkat ingatan dari tetua kekosongan. Tanpa ingatan penatua kekosongan, akan sangat sulit baginya untuk memahami Dao penguasaan dan Dao tanpa batas hingga tahap ke-7 bahkan dengan bimbingan seorang ahli dan sumber daya budidaya terbaik. Dia baru menyadari betapa sulitnya mencapai prestasi seperti itu setelah dia berbicara dengan Ascending Cloud Sage sebelumnya. Dalam pertarungannya melawan Hong Dongchuan, Duan Lingtian tidak berencana menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya berencana menggunakan Masteri Dao untuk meningkatkan kekuatannya. Astaga, tiba-tiba, jubah Hong Dongchuan berkibar di udara saat angin kencang mulai bertiup kencang di sekelilingnya. Tentu saja, ini bukan berasal dari hukum angin karena hukum tersebut tidak ada di dunia ini. Angin dari pelepasan energinya, harus dikatakan bahwa energi pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 8 benar-benar berbeda dari energi pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 7. Sebelumnya, makhluk yang menjaga pintu masuk misterius sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Dao Building tingkat 8. Meskipun mereka tidak bisa menggunakan hukum, dengan kekuatan dan pemahaman mereka terhadap Tao, mereka mampu mengusir pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 yang telah memahami hukum ke tahap tertinggi. Jelas bahwa kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh meskipun mereka tidak bisa menggunakan hukum. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar di udara sebelum Hong Dongchuan tiba-tiba bergerak. Saat angin terus bertiup kencang dan menderu, bayangan samar pedang mulai muncul di tangannya. Awalnya hanya ilusi sebelum dengan cepat memadat menjadi pedang besar. Pada saat berikutnya, sinar pedang melesat ke udara. Kemudian, deru angin semakin kencang. Kedengarannya seperti ratapan sedih dari hantu dan serigala. Semua orang merasa merinding saat ini. Mereka merasa seolah-olah berada di neraka yang paling dalam saat ini. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa Hong Dongchuan juga telah memahami Dao kedua, Dao api penyucian. Bab 4666 Duan Lingtian melemparkan 3 Dao sekaligus. Selain Sabre Dao, Hong Dongchuan juga ahli dalam api penyucian Dao, yang telah ia pahami hingga tahap ke-6. Dikombinasikan dengan pedang Dao-nya, kekuatannya secara alami luar biasa. Berdengung. Meskipun demikian, Duan Lingtian tidak menunjukkan rasa takut ketika berhadapan dengan sinar pedang Hong Dongchuan. Dia menghadapinya secara langsung tanpa menahan diri, menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada lawannya. Astaga, sinar pedang Duan Lingtian yang menyilaukan melesat seperti sambaran petir di langit. Kecepatannya semakin cepat sebelum berbenturan langsung dengan sinar pedang Hong Dongchuan. Ledakan. Tabrakan antara sinar pedang dan sinar pedang mengakibatkan ledakan, dan gelombang kejut mengamuk ke segala arah. Jubah Hong Dongchuan berkibar kencang saat dia mundur dari ledakan sementara Duan Lingtian mundur. Selain mereka yang berada pada atau di atas tahap pendirian Dao ke-7, banyak orang terpaksa mundur.
Adapun para penggarap pendirian Dao tingkat 1 dan tingkat 2 yang lebih lemah, mereka hampir terjatuh. Bang! Duan Lingtian dan Hong Dongchuan sempat bertukar beberapa gerakan lagi sebelum mereka berpisah dan saling berhadapan dari kejauhan. Ekspresi Duan Lingtian tenang sementara ekspresi Hong Dongchuan tegang, dan tatapannya serius. Banyak penonton yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, sungguh kekuatan yang luar biasa. Jadi, ini adalah kekuatan dari pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 8. Sangat kuat, senior Hong Dongchuan telah menjadi ahli terkenal di kerajaan surgawi sungai yang bergejolak selama bertahun-tahun. Dia secara luas diakui sebagai sosok yang tak terkalahkan di antara tokoh-tokoh di bawah tahap pendirian Dao yang ke-9. Bahkan dua tokoh dikdaya pendirian Dao tingkat 8 dari kerajaan keluarga bukanlah tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Itu benar, di kerajaan surgawi sungai yang bergejolak, hanya dua tokoh dikdaya pendirian Dao tingkat 9 dari keluarga kerajaan yang bisa mengalahkan senior Hong Dongchuan. Namun, bahkan seseorang sekuat senior Hong Dongchuan tidak bisa menang dalam pertarungannya dengan bintang baru dari provinsi berbeda. Duan Lingtian, pedang penentang dewa, benar-benar hebat. Banyak dari mereka yang berada di dan di bawah tahap pendirian Dao keempat berpikir bahwa Duan Lingtian dan Hong Dongchuan sama-sama cocok. Tidak termasuk mereka yang akrab dengan Duan Lingtian, hanya mereka yang berada di atas tahap pendirian Dao keempat yang dapat mengetahui dari percakapan singkat keduanya bahwa Duan Lingtian memiliki sedikit keunggulan dibandingkan Hong Dongchuan. Karena alasan ini, ekspresi mereka serius ketika mereka melihat ke arah Duan Lingtian. Luar biasa, kata Hong Dongchuan dengan wajah sedikit memerah sebelum tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melanjutkan berkata, "Saudara Lingtian, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertarung dengan penuh semangat. Kamu sangat kuat, aku akan menggunakan kekuatan penuhku setelah ini jadi jangan menahan diri." Setelah itu, energi keluar dari tubuh Hong Dongchuan. Tubuhnya tampak lebih kuat saat ini, dan auranya begitu mendominasi sehingga para kultivator yang lebih lemah merasa sedikit kewalahan. Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, "Kakak Hong, aku menantikannya." Ekspresi Duan Lingtian sedikit serius saat sinar pedang terbang di sekelilingnya dengan anggun. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar di udara ketika energi Hong Dongchuan meledak dan membentuk pedang raksasa. Tanpa penundaan sejenak, ia melesat ke arah Duan Lingtian, berdengung keras. Seperti pedang raksasa, Duan Lingtian terbang keluar. Auranya sangat menakutkan, membuat orang merinding. Kali ini, dia diam-diam melemparkan Dao tanpa batas. Meskipun dia telah memahami Dao tanpa batas hingga tahap ke-7, dia membatasi kekuatannya hingga tahap ke-6. Jika dia bertarung dengan kekuatan penuh, akan mudah baginya untuk mengalahkan Hong Dongchuan. Ketika dua gelombang energi bertabrakan, sebagian besar puncaknya runtuh, menimbulkan awan debu tebal dan menyebabkan banyak binatang di sekitarnya melarikan diri. Sebaliknya, dua tokoh protagonis pada hari itu dan para penonton yang berada di atas puncak surga yang menjulang tidak terpengaruh. Ledakan, ledakan, ledakan. Puncak surga yang menjulang diselimuti cahaya yang menyilaukan pada saat ini, sehingga mustahil bagi orang yang melihatnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Beberapa jiwa pemberani memperluas kesadaran surgawi mereka hanya agar jiwa mereka terluka oleh gelombang kejut. Wajah mereka langsung memucat, dan beberapa bahkan mengeluarkan darah dari lubangnya, tampak seolah-olah berada di ambang kehancuran. Badai datang dan pergi dengan cepat. Hanya dalam sekejap mata, cahaya yang menyilaukan menghilang, dan dua sosok muncul di depan mata semua orang. Duan Lingtian tidak terluka. Sebaliknya, jubah Hong Dongchuan tidak hanya robek di beberapa tempat, tetapi wajahnya juga pucat dan darah terlihat di sudut bibirnya. Sedikit ketakutan terlihat di mata Hong Dongchuan, dan butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Duan Lingtian dan berkata, "Saudara Lingtian, sebelum ini aku sangat memikirkanmu. Meski begitu, sepertinya aku telah meremehkanmu." Hong Dongchuan sadar bahwa Duan Lingtian telah menahan diri sebelumnya. Dia juga tahu bahwa alasan gelombang kejut dari pertarungan mereka tidak banyak melukai para penggarap yang lebih lemah adalah berkat Duan Lingtian yang menekan gelombang kejut tersebut. Faktanya, Duan Lingtian bukanlah orang suci, dia tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang-orang ini. Namun, kedua istrinya berdiri di antara orang-orang itu sehingga dia mengambil tindakan untuk mengurangi dampak gelombang kejut tersebut. Setelah pertukaran pertama Hong Dongchuan dan Duan Lingtian,
Feng Qingyang masih mampu melindungi kedua istri Duan Lingtian. Namun, pada serangan terakhir yang menentukan, Duan Lingtian tidak yakin apakah Feng Qingyang akan mampu melindungi mereka sehingga dia memilih untuk bergerak. Sementara itu, tidak seperti para kultivator kuat yang telah menebak hasilnya sebelumnya, banyak kultivator yang lebih lemah terkejut dengan hasilnya. Senior Hong Dongchuan kalah. Hong Dongchuan adalah seorang ahli terkenal di kerajaan surgawi sungai yang melonjak, dan dia diakui sebagai orang terkuat ketiga di negaranya. Mereka secara alami terkejut bahwa seseorang dari provinsi berbeda, yang sampai saat ini tidak dikenal, mengalahkan pedang penjara penghancur yang terkenal. Sementara itu, Feng Qingyang, yang berdiri di dekatnya, tersenyum kecut saat melihat pemandangan itu. Meskipun dia baru saja menerobos, sepertinya masih ada jalan panjang yang harus dia tempuh untuk mengejar Duan Lingtian. Bab 4667 menembak ketenaran. Terlepas dari para kultivator kuat yang telah menebak hasilnya setelah menyaksikan pertukaran awal Duan Lingtian dan Hong Dongchuan, kekalahan Hong Dongchuan mengejutkan semua orang. Adapun Hong Dongchuan, meskipun dia telah mengantisipasi kemungkinan kekalahan, dia tidak menyangka akan dikalahkan dengan begitu tegas dan dari sudut pandangnya, secara menyedihkan. Dia berasumsi bahwa meskipun Duan Lingtian menang, itu akan menjadi kemenangan tipis. Lagi pula, selain memahami Dao Pedang hingga tingkat ke-8, ia berasumsi bahwa Duan Lingtian hanya memahami Dao lain hingga tingkat ke-7. Dia tidak menyangka bahwa Duan Lingtian juga memahami Dao ketiga hingga tahap ke-6. Dia sangat terkejut dengan hal ini. Dia secara alami tidak menyadari bahwa Duan Lingtian telah memahami Dao tanpa batas hingga tahap ke-7 dan bahwa Duan Lingtian telah membatasi kekuatan Dao tanpa batasnya hingga tahap ke-6, yang masih cukup untuk mengalahkannya. Hong Dongchuan berkata sambil menghela nafas, "Aku telah meremehkanmu, saudara Lingtian. Kamu selama ini merahasiakan kekuatanmu yang sebenarnya." Duan Lingtian sedikit mengangguk sebagai jawaban. Setelah berbasa-basi sebentar dengan Hong Dongchuan memperkenalkan dua pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 7 dari keluarga kerajaan kepadanya. Awalnya, Hong Dongchuan berencana mengundang Duan Lingtian dan Feng Qingyang ke klan Hong setelah pertarungan, namun pembangkit tenaga listrik dari keluarga kerajaan mengiriminya transmisi suara, memintanya untuk memperkenalkan mereka kepada Duan Lingtian. Pembangkit tenaga listrik dari keluarga kerajaan juga terkejut dengan kekuatan Duan Lingtian, dan mereka tidak sabar untuk melapor kembali ke keluarga kerajaan. Jika mereka dapat mengundang Duan Lingtian kembali ke keluarga kerajaan sebagai tamu terhormat, keluarga kerajaan pasti akan mendapat manfaat besar darinya. Tuan Duan Lingtian. Kedua pembangkit tenaga listrik dari keluarga kerajaan itu sangat rendah hati dan sopan. Tentu saja, ini bukanlah perilaku khas mereka, bahkan bagi mereka yang sedikit lebih unggul dari mereka. Lagi pula, di mata mereka, Duan Lingtian lebih dari sekadar tokoh dikdaya pendirian Dao tingkat 8 biasa. Duan Lingtian bertukar salam dengan dua tokoh besar itu, membalas kesopanan mereka. Setelah itu, dia, kedua istrinya, Feng Qingyang, Zhao Anye, dan Sage Awan Ascending mengikuti Hong Dongchuan ke kediaman Hong. Sage Ascending Cloud tahu bahwa tanpa Duan Lingtian, orang seperti dia tidak akan pernah bisa memasuki kediaman Hong. Selama perjalanan mereka ke kediaman Hong Dongchuan mengetahui bahwa Sage Awan Ascending telah banyak membantu Duan Lingtian di masa lalu. Karena itu, dia memuji Ascending Cloud Sage karena memiliki pandangan yang tajam terhadap bakat. Sage Awan Ascending secara alami merasa tersanjung. Ekspresinya yang biasanya tegas tidak terlihat lagi, digantikan oleh ekspresi bersemangat setelah dia dipuji. Dia terlihat sangat berbeda dari saat dia bersama anggota Mystic Cloud Sect. Saat Duan Lingtian dan yang lainnya pergi ke kediaman Hong untuk tinggal selama beberapa hari, berita tentang hasil pertarungan menyebar dengan cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum menyebar ke ibu kota dan kota-kota terdekat. Untuk sementara, semua orang dengan sungguh-sungguh mendiskusikan pertempuran di puncak menara surga. Saya tidak pergi karena tingkat kultivasi saya terlalu rendah. Lagi pula, saya mungkin tidak dapat melihat banyak meskipun saya pergi melihatnya. Tidak hanya itu, ada juga risiko cedera akibat gelombang kejut. Saya harus mengatakan bahwa saya benar-benar terkejut dengan hasilnya. Saya tidak menyangka bahwa Duan Lingtian, pedang penentang dewa dari provinsi berbeda, akan menang. Apa? Senior Hong Dongchuan kalah. Siapakah Duan Lingtian? Betapa mengerikan kekuatannya hingga dia berhasil mengalahkan pedang penjara penghancur. Setelah ini,
Nama Duan Lingtian, pedang penentang dewa, pasti akan menyebar ke seluruh kerajaan surgawi sungai yang bergejolak dan sekitarnya. Kudengar dia menantang Hong Dongchuan hanya untuk mendapatkan ketenaran. Dikatakan bahwa dia berasal dari dunia yang diciptakan oleh bagan penciptaan kehidupan. Dia ingin bersatu kembali dengan anggota keluarga dan teman-temannya, jadi dia berharap mereka akan mencarinya suatu saat nanti mereka mendengar tentang dia. Mereka berasal dari dunia yang diciptakan oleh bagan penciptaan kehidupan. Kudengar orang-orang di dunia itu hanyalah sumber kekuatan yang dibangkitkan oleh pemilik bagan penciptaan kehidupan, kan? Ketika waktunya sudah tiba, dia akan mengorbankan nyawanya di sana untuk meningkatkan dao pengorbanannya. Aku tidak menyangka akan ada seseorang yang begitu kuat di dunia yang diciptakan oleh bagan penciptaan kehidupan. Klan Hong telah menyebarkan berita tentang tujuan Duan Lingtian setelah mendapatkan izin Duan Lingtian untuk melakukannya. Dengan ini, meskipun keluarga dan teman Duan Lingtian tidak berada di dekatnya, mereka pada akhirnya akan mendengar tentangnya. Klan Hong tentu saja sangat antusias membantu Duan Lingtian. Bagaimanapun, hubungan mereka dengan Duan Lingtian hanya akan semakin kuat jika mereka berhasil membantu Duan Lingtian bersatu kembali dengan keluarga dan teman-temannya. Kini setelah Duan Lingtian mengalahkan Hong Dongchuan, tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 8 dari klan Hong, Duan Lingtian tidak lagi cukup terkenal sebagai orang terkuat di provinsi berbeda. Sekarang, dia adalah salah satu orang terkuat di kerajaan surgawi sungai yang bergejolak, dan tidak butuh waktu lama sebelum namanya dikenal di setiap sudut negara, dan itulah yang dia harapkan. Setelah menghabiskan beberapa hari di kediaman Hong, Duan Lingtian dan yang lainnya kembali ke provinsi berbeda. Dia berencana untuk menemani kedua istrinya kembali ke kediaman Duan sebelum berangkat ke domain pedang tak berujung bersama Feng Qingyang. Ia tidak berencana membawa kedua istrinya kali ini karena akan sangat merepotkan. Lagi pula, menurut Feng Qingyang, ada area yang dia tidak berani jelajahi bahkan dengan kekuatannya saat ini. Setelah mendengar bahwa dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak wawasan tentang pedang Dao di sana, dia secara alami sangat ingin pergi ke sana. Meskipun Duan Lingtian memiliki ingatan tetua kekosongan dan memahami Dao pedang hingga tahap ke-9 dengan ingatan tetua kekosongan, dia memiliki jalur Dao pedangnya sendiri. Karena itu, hal itu tidak semudah ketika dia memahami Dao penguasaan dan Dao tanpa batas. Saat memahami pedang Dao hingga tahap ke-9, dia juga perlu menggunakan pengetahuannya sendiri. Saat ini, Duan Lingtian telah mencapai kemacetan. Setelah memahami Dao pedang hingga tahap ke-9, ingatan tetua kekosongan mengenai Dao pedang tidak lagi banyak membantu. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri atau pertemuan yang tidak disengaja untuk maju lebih jauh. Menurut Feng Qingyang, domain pedang tak berujung adalah tanah suci bagi para pembudidaya pedang di tanah suci. Tentu saja, Duan Lingtian sangat ingin pergi ke sana. Setelah pertarungannya dengan Hong Dongchuan, tujuannya telah tercapai. Selama keluarga dan teman-temannya tidak berada di tempat yang sangat terpencil, mereka pada akhirnya akan mendengar tentang dia. Pada saat itu, mereka pasti akan mencarinya di kerajaan surgawi sungai yang melonjak. Pada saat ini, Sage Awan Ascending berkata, "Tuanku, provinsi berbeda ada di depan." Alih-alih terbang, Duan Lingtian dan yang lainnya menaiki derek dewa raksasa milik Ascending Cloud Sage. Burung bangau surgawi mulai memahami Dao sehingga kecepatannya sangat cepat. Duan Lingtian, KR, dan Huaner tidak bereaksi banyak terhadap kata-kata Sage Awan Ascending, tapi Feng Qing yang memasang senyum masam di wajahnya. Dia berkata, "Tian kecil, aku tidak akan mengikutimu. Aku tidak ingin bertemu dengan saudara perempuan istriku yang kedua. Habiskan waktu bersama keluargamu. Saat kamu siap berangkat, hubungi aku. Aku akan pergi ke Misti Sekte Awan." Duan Lingtian tercengang sementara Ascending Cloud Sage sangat gembira. "Feng Senior, Sekte Misti Cloud menyambutmu dengan tangan terbuka." Sage Ascending Cloud tidak menyangka bahwa seseorang seperti Feng Qing yang akan mengunjungi Misti Cloud Sect. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang baik bagi sekte tersebut. Jika berita tentang hal ini tersebar, orang-orang akan berpikir bahwa Duan Lingtian dan Feng Qing yang memiliki hubungan dekat dengan Sekte Mystic Cloud. Bab 4668 Lei Hong muncul. Melihat bagaimana tuannya, Feng Qingyang, takut pada Yu Xiao, saudara perempuan kedua istrinya seolah-olah dia adalah binatang buas, Duan Lingtian menjadi semakin penasaran. Dia tidak bisa tidak bertanya, "Tuan, apa yang terjadi dengan Anda dan dia?" Feng Qingyang memandang Duan Lingtian dengan tegas dan berkata,
anak-anak tidak boleh mencampuri urusan orang dewasa. Kemudian, Feng Qing yang menoleh ke arah Sage Awan Ascending dan berkata, setelah mengantar muridku dan kedua istrinya keluar dari ibu kota provinsi berbeda, tolong bawa aku ke Sekte Mystic Cloud. Sage Ascending Cloud tentu saja menyetujuinya dengan antusias. Tuan, meskipun saya tidak mengatakan apa-apa, saya yakin bibi senior Yu Xiao akan mengetahui bahwa kita telah bersatu kembali dari orang lain. Ada banyak dari dunia segudang dan batas luar yang telah mendengar tentang kita dan sedang menuju kediaman Duan di provinsi berbeda untuk mencari perlindungan. Pada saat itu, bibi senior Yu Xiao pasti akan mengetahui hal ini, kata Duan Lingtian tanpa daya. Dia tidak ingin tuannya berpikir bahwa dialah yang membocorkan berita itu ketika Yu Xiao mengetahui masalah itu nanti. Tidak apa-apa selama kamu tidak memberitahunya bahwa aku berada di Sekte Mystic Cloud. Feng Qing yang menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya sedikit orang yang tahu bahwa aku akan pergi ke Mystic Cloud. Sekte Awan, jika kamu tidak menyebutkannya, dia tidak akan mengetahuinya. Setelah kamu mengurus urusanmu, temui aku di Sekte Awan Berkabut. Kami akan segera berangkat ke domain pedang tak berujung. Tempat itu adalah surga bagi pendekar pedang seperti kami. Saya yakin perjalanan ini akan bermanfaat bagi Anda. Duan Lingtian menjadi semakin penasaran dengan domain tanpa akhir setelah mendengarkan kata-kata gurunya. Dia berencana untuk menenangkan KR dan Huaner dan menghabiskan beberapa hari bersama mereka dan orang tuanya sebelum dia mencari gurunya di Mystic Cloud Sect. Setelah itu, mereka akan meninggalkan kerajaan surgawi sungai yang melonjak menuju domain pedang tak berujung. Tidak lama kemudian, Duan Lingtian dan yang lainnya tiba di provinsi berbeda. Setelah Feng Qing yang pergi bersama Ascending Cloud Sage, Duan Lingtian kembali ke kediaman Duan bersama kedua istrinya. Ketika Duan Lingtian tiba, dia pergi ke halaman untuk memberitahu orang tuanya tentang kepulangannya. Ketika dia melihat sosok lain di halaman, hatinya gemetar. Sosok yang berdiri di samping orang tuanya itu adalah milik seorang wanita muda cantik. Dia tidak lain adalah putri Duan Siling, KR dan Duan Lingtian. Pada saat yang sama, KR, yang berdiri di sampingnya, bergegas keluar dengan air mata mengalir di wajahnya. Siling, Duan Lingtian tidak menyangka akan bertemu putrinya secepat ini setelah dia kembali. Namun, dia juga tahu bahwa putrinya pasti ada di dekatnya ketika dia mendengar berita tentang pertarungannya dengan Hong Dongchuan dan segera menuju kediaman Duan di provinsi berbeda. Keponakan muda Duan, di mana kakak iparku? Yu Xiao bertanya terus terang. Kudengar kau bertarung melawan Hong Dongchuan di ibu kota kerajaan surgawi sungai yang bergejolak dan kakak iparku pergi menontonnya. Kudengar dia sudah menjadi tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 8. Apakah dia datang kembali bersamamu? Duan Lingtian sudah bersiap untuk pertanyaan Yu Xiao jadi dia tidak bingung. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Yu Xiao mengerutkan kening. Sedikit kekecewaan terlihat di wajah mudanya saat dia bergumam. Dia tidak punya akar di dunia asing ini. Sejak dia menemukanmu, kenapa dia tidak kembali bersamamu? Tuanku ingin mencari istrinya, jawab Duan Lingtian dengan lancar. Dia juga sudah memikirkan jawaban ini sebelumnya. Yu Xiao terdiam setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian dan pergi, tampak sedikit kecewa. Setelah Yu Xiao pergi, Feng Tianwu berbisik, Saudara Tian, apakah kamu melihat reaksi bibi senior Yu? Aku merasa dia menyukai tuanmu. Dalam urusan hati, wanita jauh lebih sensitif dibandingkan pria. Kau pikir begitu? Mata Duan Lingtian melebar karena terkejut dan tidak percaya. Kemudian, dia teringat betapa ketakutannya tuannya ketika dia menyebut Yu Xiao. Dia berpikir mungkin saja Yu Xiao menyukai tuannya. Dia membuat catatan untuk menanyakan hal ini kepada tuannya ketika mereka bertemu lagi. Di sebuah penginapan di ibu kota provinsi berbeda, seorang pria botak dan kekar duduk di sebuah ruangan. Dia mengerutkan kening saat mendengarkan laporan dari bawahannya. Duan Lingtian kembali begitu cepat. Jika Duan Lingtian hadir, dia akan dapat mengidentifikasi pihak lain dengan cepat. Pihak lain tidak lain adalah Lei Hong, salah satu orang terkuat di Sun Bright World, salah satu dari 3 dunia atas, yang mencoba membunuhnya. Sebelumnya, setelah tiba di Tanah Suci, Duan Lingtian sempat memikirkan tentang Lei Hong. Dia merasa bahwa seseorang seperti Lei Hong tidak akan melewatkan kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dan menyimpulkan bahwa Lei Hong pasti telah memasuki pagoda pelintas surga. Karena itu,
Ia berasumsi bahwa Lei Hong pasti telah meninggal di pagoda dan menjadi makanan bagi pemilik bagan penciptaan kehidupan yang mengembangkan dao pengorbanan. Jelas sekali, Duan Lingtian salah besar. Lei Hong sama sekali tidak memasuki pagoda pelintas surga. Kalau tidak, dia tidak akan berada di sini. Bab 4669 Relokasi Azure Cloud Residence. Pada awalnya, setelah datang ke Tanah Suci, Lei Hong berkeliaran di berbagai wilayah sebelum akhirnya menetap di dekat kerajaan surgawi sungai yang melonjak. Dengan kekuatannya sebagai pembangkit tenaga listrik Dao Building tingkat 7, dia dengan cepat membuat namanya terkenal dan mengumpulkan sekelompok pengikut. Kemudian, Lei Hong mendengar berita dari kerajaan surgawi sungai bergelombang tentang pedang penentang dewa dan Duan Lingtian. Dia tahu pasti bahwa pihak lain adalah Duan Lingtian yang dia anggap sebagai musuh terbesarnya di dunia segudang. Suatu ketika, dia hampir dibunuh oleh Duan Lingtian. Itu semua berkat cara menyelamatkan nyawanya sehingga dia nyaris lolos dari kematian. Pengalaman ini meninggalkan bekas yang dalam pada dirinya, dan ketakutan masih melekat di hatinya untuk waktu yang sangat lama. Karena itu, dia tidak lagi berani bertindak gegabah. Setelah pengalaman itu, selain Duan Lingtian, dia mulai memantau orang-orang dari dunia penentang dewa dan batas luar yang terkait dengan Duan Lingtian, terutama mereka yang berada pada atau di atas tingkat pendirian Dao ke-7. Dia telah menempatkan beberapa mata-mata di antara orang-orang ini. Ketika pintu masuk baru pagoda pelintas surga dibuka, minat Lei Hong terguncang. Bagaimanapun, ini bisa membantu dewa tertinggi dan pembangkit tenaga listrik tertinggi tumbuh lebih kuat dengan cepat. Dia bermimpi menjadi lebih kuat dari Duan Lingtian, menginjak-injak Duan Lingtian, dan membunuh Duan Lingtian. Dalam hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia mengalami kemunduran besar di tangan satu orang. Namun, kemudian, Lei Hong mengetahui bahwa Duan Lingtian dan teman-temannya tidak berniat memasuki pagoda pelintas surga setelah pintu masuk baru muncul. Karena itu, dia menolak idenya untuk memasuki pagoda pelintas surga meskipun dia tidak mengetahui alasannya. Status mata-matanya rendah dan tidak dapat menemukan alasannya. Meskipun demikian, sebagai seseorang yang pada dasarnya curiga, dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia semakin yakin bahwa dia telah mengambil keputusan yang tepat ketika berita mulai menyebar dari tanah persembahan surgawi bahwa pintu masuk pagoda di tanah persembahan surgawi akan ditutup. Karena pengingat tidak langsung dari Duan Lingtian, dia tidak memasuki pagoda pelintas surga dan memilih untuk mengamati dari luar. Dengan keputusan ini, dia menyaksikan pagoda pelintas surga runtuh, dunia segudang runtuh, dan turbulensi spasial. Pada akhirnya, dia dipindahkan ke Tanah Suci seperti banyak orang lainnya. Lei Hong mencibir dan bergumam pada dirinya sendiri, mempertimbangkan segalanya, aku benar-benar harus berterima kasih kepada Duan Lingtian atas kelangsungan hidup dan kedatanganku di Tanah Suci. Ketika dia menerima kabar bahwa Duan Lingtian telah mendirikan kediaman Duan di provinsi berbeda kerajaan surgawi sungai bergelombang, Duan Lingtian baru saja hendak melawan Hong Dongchuan di puncak surga yang menjulang. Setelah itu, dia tidak membuang waktu untuk pergi ke provinsi berbeda. Tujuan Lei Hong sederhana saja. Dia berencana menyerang kediaman Duan saat Duan Lingtian pergi. Ini bukan hanya pembalasan terhadap Duan Lingtian karena membunuh tokoh dikdaya di sektenya di dunia terang matahari, tetapi juga saat Duan Lingtian hampir membunuhnya. Namun, Lei Hong tidak menyangka bahwa ketika dia tiba di provinsi berbeda, Duan Lingtian telah kembali dari ibu kota kerajaan surgawi sungai yang bergejolak di provinsi sungai. Mata Lei Hong bersinar dengan niat membunuh saat dia bergumam, sebaiknya kamu tidak pergi lagi. Jika tidak, kamu akan menyesal telah menyinggung perasaanku, Lei Hong, seumur hidupmu. Setelah 2 hari, Lei Hong menerima berita tidak menyenangkan. Orang tua dari kediaman Azure Cloud di provinsi Cloud itu juga ada di kediaman Duan. Orang tua, yang disebutkan Lei Hong tidak lain adalah Zhao Anyi. Begitu Lei Hong mendengar nama dan gelar Zhao Anyi, dia langsung tahu bahwa pihak lain adalah Zhao Anyi dari batas luar. Dia mungkin hanya berkunjung sebagai tamu, Lei Hong berpikir dalam hati. Di Tanah Suci, Zhao Anyi adalah tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 7. Meskipun Lei Hong tidak takut pada Zhao Anyi, dia tahu akan sulit baginya untuk mengalahkan pihak lain. Bagaimanapun, mereka berada pada level yang sama. Menurutnya, jika mereka berada di dunia segudang atau batas luar, dia memiliki peluang lebih dari 70% untuk mengalahkan Zhao Anyi karena dia bisa menggunakan hukum dan doppelganger miliknya. Singkatnya,
dia memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalahkan Zhao Anyi di dunia sebelumnya. Setelah dia tiba di Tanah Suci, kekuatannya melemah karena tidak adanya hukum, yang juga berarti dia tidak bisa lagi menggunakan doppelgangernya. Karena semua alasan ini, dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Zhao Anyi sekarang. Tanah Suci sialan ini, mengapa sekarang ada hukum di sini? Lei Hong merasa frustrasi ketika memikirkan hal ini. Dulu, dia hanya fokus memahami satu dao dan tidak mengeksplorasi dao kedua. Ia juga lebih fokus memahami berbagai hukum. Jika dia tahu bahwa dia pada akhirnya akan berakhir di dunia tanpa hukum, dia akan lebih fokus untuk memahami lebih dari satu dao. Sayangnya, tidak ada kesempatan kedua dalam hidup. Sebelum datang ke Tanah Suci, dia secara alami tidak menyangka bahwa ada dunia lain, apalagi dunia tanpa hukum. Tak perlu dikatakan lagi, bahkan lebih di luar imajinasinya bahwa segudang dunia dan batas luar hanyalah ciptaan dari bagan penciptaan kehidupan. Duan Lingtian terkejut dengan kedatangan Zhao Anyi. Bagaimanapun, mereka baru saja bertemu belum lama ini di Provinsi Sungai. Dia bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" Zhao Anyi terkekeh dan menjawab, "Saudara Lingtian, saya merasa ketenaran Anda telah melampaui ketenaran saya sekarang. Karena itu, saya merasa lebih baik mencari perlindungan di kediaman Duan Anda daripada tinggal di kediaman Azure Cloud di Provinsi Cloud. Saya sudah menutup Azure Cloud Residence, dan orang-orang saya sudah dalam perjalanan ke sini. Di masa depan, saya dan orang-orang saya akan tinggal di provinsi berbeda dan menemani kediaman Duan Anda. Saya sudah menyebarkan berita ini di Provinsi Cloud tempat Azure Cloud Residence dipindahkan ke provinsi berbeda. Sebelumnya, Zhao Anyi telah belajar dari teladan Duan Lingtian dan meninggalkan provinsi berbeda untuk membuat namanya terkenal sehingga dia dapat mengumpulkan anak buahnya. Namun, sekarang ketenaran Duan Lingtian telah melampaui ketenarannya, dia merasa lebih menguntungkan untuk tinggal di provinsi berbeda. Dengan ketenaran Duan Lingtian sekarang, dia mungkin bisa menemukan lebih banyak bawahannya dari Sekte Azure Cloud Sein di batas luar. Jadi begitu. Duan Lingtian mengangguk sebagai jawaban sebelum dia menyebutkan rencananya untuk pergi dalam beberapa hari ke depan kepada Zhao Anyi. Kemudian, dia berkata, "Jika kamu datang beberapa hari kemudian, kamu tidak akan bisa bertemu denganku." Dia terus berkata, "Karena kamu merelokasi kediaman Azure Cloud ke provinsi berbeda, aku akan memperkenalkanmu kepada orang yang akan menjaga kediaman Duan selama aku pergi. Dia adalah bibi seniorku, yang kedua saudara perempuan dari istri majikanku. Dia juga seorang suci di batas luar jadi kamu mungkin sudah bertemu." Zhao Anyi tersenyum kecut setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ia berkata, "Maksudmu Yu Xiao, gubernur kota kedua dari 13 kota dinasti Jin, kan? Aku mengenalnya. Faktanya, aku pernah menderita kerugian besar di tangannya sebelumnya." "Ya, itu dia," Duan Lingtian mengangguk. Duan Lingtian ingin memperkenalkan Zhao Anyi kepada Yu Xiao karena menurutnya keduanya dapat saling membantu di masa depan setelah Zhao Anyi pindah ke provinsi berbeda. Bab 4670 Wanita yang Menyimpan Dendam. "Pak Tua Zhao, kamu belum mati." Duan Lingtian tidak menyangka Yu Xiao akan mengucapkan kata-kata ini begitu dia membawa Zhao Anyi menemuinya. Dia terkejut dan bingung. "Aku tidak tahu bibi senior begitu akrab dengan Zhao Anyi." Zhao Anyi terbatuk 2 kali sebelum dia berkata, "Yu Xiao, aku belum setua itu. Meskipun tidak ada cara untuk mencapai keabadian di Tanah Suci, aku masih memiliki sisa waktu bertahun-tahun. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Yu Xiao." Zhao Anyi jelas-jelas waspada terhadap Yu Xiao. Dia tahu dia bukanlah lawan yang mudah. Di masa lalu ketika mereka masih berada di batas luar, Zhao Anyi telah menjadi orang suci terlebih dahulu sebelum Yu Xiao menjadi orang suci. Pada suatu kesempatan ketika dia pergi ke 13 kota dinasti Jin, dia secara tidak sengaja menyinggung perasaannya dengan kata-katanya. Ketika hal itu terjadi, dia tidak bereaksi banyak. Namun, setelah dia memasuki alam suci, dia pergi ke Sekte Azure Cloud Sein untuk menantangnya menyelesaikan masalah. Dia lebih kuat darinya karena kekuatan garis keturunannya lebih kuat darinya. Tidak mengherankan jika pada akhirnya dia dikalahkan sepenuhnya olehnya. Saat itu, dia merasa wanita sangat sulit untuk dihadapi. Setelah kejadian itu, Zhao Anyi sangat berhati-hati dengan kata-katanya setiap kali dia bertemu Yu Xiao, khawatir dia akan menyinggung perasaannya lagi secara tidak sengaja. Lagi pula,
Dia tahu betul bagaimana gadis yang tampaknya tidak berbahaya itu bisa menyimpan dendam. Pak Tua Zhao, apakah kamu datang bersama keponakan juniorku untuk mencari sesuatu untukku? Kalau begitu, selamatkan nafasmu. Aku tidak mau repot-repot membantumu. Jangan lupa kamu pernah menindasku, Yu Xiao berkata dengan nada menghina. Duan Lingtian menoleh untuk melihat Zhao Anyi dengan ekspresi aneh, mengangkat alisnya setelah mendengar kata-kata itu. Dia sama sekali tidak tahu tentang masalah ini. Melihat reaksi Duan Lingtian, Zhao Anyi tahu bahwa Duan Lingtian telah salah paham terhadapnya. Dia merasa ingin menangis karena betapa dia disalahpahami. Dia buru-buru menjelaskan, Saudara Lingtian, tolong jangan salah paham. Yang dimaksud Yu Xiao dengan aku menindasnya adalah aku secara tidak sengaja menyinggung perasaannya dengan kata-kataku di masa lalu ketika aku mengunjungi 13 kota dinasti Jin. Bukan hanya itu, tapi dia sudah menyelesaikan masalah denganku. Zhao Anyi merasa tidak berdaya dan bersalah. Mungkinkah masalah masa lalu belum selesai? Saat itu, Yu Xiao telah memukulinya hingga babak belur, dan dia harus bersembunyi untuk sementara waktu, khawatir dia akan diejek oleh anggota sektenya. Takut disalahpahami, dia segera memberi Duan Lingtian penjelasan rinci tentang bagaimana dia secara tidak sengaja telah menyinggung Yu Xiao di masa lalu melalui transmisi suara. Duan Lingtian terkejut saat mengetahui apa yang terjadi. Bibi senior sebenarnya menyimpan dendam sejauh ini. Aku benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Tunggu, aku berbohong padanya sebelumnya tentang Tuan. Dia pasti akan menyimpan dendam jika dia tahu aku berbohong padanya. Sepertinya aku hanya bisa terus berbohong. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menjelaskan, Bibi senior Yu, dia tidak datang untuk meminta bantuanmu. Dia merelokasi Azure Cloud Residence ke provinsi berbeda, dan kita akan menjadi sekutu di masa depan. Aku membawanya ke sini untuk menyambutmu. Jika kita menemui kesulitan di masa depan, kita dapat saling membantu. Ekspresi Yu Xiao mereda setelah mendengarkan kata-kata ini. Dia juga sedikit menahan diri di depan Duan Lingtian karena dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk padanya. Aku mengerti, kata Yu Xiao sambil mengangguk, yakinlah, keponakan muda Duan. Aku akan mengurus kediaman Duan ketika kamu tidak ada. Jika aku menemui sesuatu yang tidak bisa aku tangani, aku akan bertanya Pak Tua Zhao minta bantuan. Jika Pak Tua Zhao tidak melakukan yang terbaik untuk membantu kita, saya tidak akan melepaskannya begitu saja. Saat dia berbicara, dia memandang Zhao Anyi dengan tatapan mengancam, yang membuat Zhao Anyi tidak bisa berkata-kata. Lagi pula, tidak mungkin dia tidak melakukan yang terbaik untuk membantu Duan Lingtian dan kediaman Duan. Nona Yu, yakinlah, saya berjanji akan memperlakukan kediaman Duan seperti saya memperlakukan kediaman Azure Cloud saya, kata Zhao Anyi dengan serius. Aku harap kamu menepati janjimu dan tidak asal-asalan, kata Yu Xiao sambil mengejek. Zhao Anyi menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja, saya tidak asal-asalan. Setelah pertemuan antara Zhao Anyi dan Yu Xiao, Duan Lingtian menghabiskan 2 hari lagi bersama keluarganya sebelum dia pergi ke Sekte Misty Cloud untuk mencari gurunya. Kamu siap untuk pergi? Feng Qing yang tahu bahwa Duan Lingtian sudah selesai menghabiskan waktu bersama keluarganya begitu dia melihat Duan Lingtian. Baik, Tuan. Kita bisa segera berangkat jika tidak ada hal lain yang perlu diurus, jawab Duan Lingtian sambil mengangguk. Aku tidak ada urusan di sini, jadi ayo pergi sekarang, kata Feng Qing Yang. Dia menoleh ke Ascending Cloud Sage, yang berdiri di samping, sebelum melanjutkan berkata, kamu telah sangat membantu selama beberapa hari terakhir. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mengunjungi Misty Cloud Sect kamu lagi. Lingkungan di sini cukup bagus, dan saya sangat menyukainya. Petapa Awan Ascending berkata dengan antusias, Feng Senior, silakan mengunjungi Sekte Misty Cloud lagi. Selama beberapa hari terakhir, Ascending Cloud Sage dengan berani meminta bimbingan dari Feng Qing yang mengenai pedang Dao. Dia telah belajar banyak dari Feng Qing Yang. Dia berpikir bahwa Feng Qing yang benar-benar luar biasa, seperti yang diharapkan dari seseorang yang merupakan guru Duan Lingtian. Sage Ascending Cloud dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada Duan Lingtian dan Feng Qing Yang, menyaksikan mereka meninggalkan Misty Cloud Sect. Setelah meninggalkan Sekte Misty Cloud, Feng Qing Yang bertanya, Tian kecil, apakah Yu Xiao tahu aku kembali bersamamu? Setelah mendengar ini, Duan Lingtian memandang Feng Qing Yang dengan aneh dan balik bertanya, Guru, apa yang terjadi antara Anda dan Bibi senior Yu?
Begitu saya kembali, dia datang mencari saya, menanyakan tentang Anda. Saya bisa, mau tak mau aku merasa dia menyukaimu. Keingintahuan Duan Lingtian membara saat ini. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Feng Qing yang berkata tanpa daya, kamu juga menyadarinya. Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, Tuan, apakah Anda menghindarinya karena hal ini? Saya rasa itu tidak perlu. Jika Anda tidak menyukainya, katakan saja secara langsung. Jangan menuntunnya. Berdasarkan apa saya tahu tentang dia, dia berani dengan perasaannya dan sangat lugas. Jika Anda menjelaskan bahwa Anda tidak tertarik padanya, saya pikir dia tidak akan bergantung pada Anda. Meskipun Duan Lingtian tidak banyak berinteraksi dengan Yu Xiao, dia memiliki gambaran yang samar-samar tentang orang seperti apa dia. Feng Qing yang menghela nafas. Kamu benar-benar berpikir aku belum pernah menjelaskannya sebelumnya. Aku sudah memberitahunya, tapi dia tidak mempercayaiku. Dia pikir aku menolaknya karena Qingsu. Duan Lingtian terkejut. Benarkah? Apakah dia benar-benar narsis? Kemudian, dia menambahkan dengan nada menggoda, Tuan, saya pikir Anda pasti tertarik padanya, tetapi Anda terlalu malu untuk bergerak. Feng Qing yang berkata dengan nada mencela, Nak, kamu semakin berani. Kemudian, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Aku akan memberitahumu lebih banyak tentang situasi di wilayah pedang tak berujung. Jika aku tidak menjelaskan semuanya secara menyeluruh, aku khawatir kamu mungkin akan berada di sana, sebuah kerugian ketika kita berada di sana.